Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi, tetapi kita masih membahas mengenai uji asumsi klasik yang keempat, ya, yaitu uji autokorelasi. Jadi ada 4 nih ya, ada 4 uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang keempat ini sebenarnya yang keempat khususnya ini, yang autokorelasi ini, Anda boleh menggunakan, boleh tidak. Lalu ngapain kemudian dengan adanya uji ini? Ya, ada S dan K-nya saja. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku. Apa itu? Jadi uji ini, ya, kalau datanya adalah data berkala, data time series, data dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, maka ini menjadi wajib. Tapi kalau kemudian datanya adalah data cross section, hanya kurun waktu tertentu 1 tahun biasanya, kuesioner yang 1 tahun, apalagi di bawah itu 6 bulan, Januari sampai September, Februari sampai September, September sampai Desember, ya, kurang dari 1 tahun, maka uji autokorelasi ini boleh tidak digunakan, ya. Nah, kenapa? Nah, uji ini memang kemudian untuk mengetahui apakah terjadi gangguan tidak yang disebabkan oleh perubahan waktu, ya, bukan oleh variabel yang sudah diteliti, ya. Jadi kalau perubahannya karena variabel itu yang memang kita inginkan, ya. Tapi kalau perubahannya karena perubahan waktu, jadi misalnya begini, data misalnya data tentang harga, biasanya hanya 100.000 atau 100.000, ini tiba-tiba 1 juta nih harga emas ini. Ini berarti kan ada gangguan ini, ya, gangguan karena terjadi krisis ini, ya, krisis pandemi macam-macam ini. Berarti kan karena ada periode yang berbeda, dan kita nggak boleh kan kemudian misalnya membandingkan kondisi-kondisi sama pandemi dengan kondisi di luar pandemi. Ini kan berbeda, ya. Misalnya tingkat konsumsi, ya, sebelum dan setelah, ya, memang berbeda, ya. Nah, kalaupun ini mau dibandingkan, ya kira apa yang memang harus Anda lihat, bahwa itu perlu sekali membandingkan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi, saat pandemi dengan setelah tidak atau sebelumnya, ya. Tapi kalau beberapa hal, ya, karena faktor pandemi ini memang kemudian benar-benar terjadi suatu perubahan yang luar biasa, misalnya tingkat konsumsi, tingkat pendapatan, yaitu, ya, kita sudah dari awal sudah tahu ini terjadi ini, ya, perubahannya memang benar-benar terjadi perubahan yang signifikan, ya, kita nggak ngapain kemudian kita harus melakukan penelitian itu. Maka memang harus dicek benar-benar datanya dan batas waktunya tadi, ya. Kalau kondisi normal, maka batasannya 1 tahun atau di atas 1 tahun, ya. Sekarang kita mulai untuk uji autokorelasi. Datanya sama ini, ya, data yang sama dari jumlah salesman dan outlet dengan Y-nya penjualan seperti kemarin, karena kita masih di pembahasan mengenai alat uji asumsi klasik, ya. Nanti latihannya bisa dengan soal yang sama ataupun dengan soal yang berbeda, ya. Nah, setelah data ini kita masukkan ke SPSS, ya, kemudian langkah berikutnya adalah analyze regression linear, ya. Regression linear sama prosesnya, hampir sama, ya, dengan multi-core dengan heteros tadi, ya. Yang berbeda adalah hanya yang normalitas, ya. Kemudian isikan yang dependen dengan variabel terikat dan independen dengan variabel bebas. Kemudian klik statistik, ya, klik statistik. Nah, yang kita inginkan adalah yang Durbin Watson ini, ya. Kemudian yang komunitas boleh tidak centang, tapi yang estimate dan model fit ini harus deskriptif juga nih, ya, centang, karena nanti tidak muncul di hasil nanti, ya. Tabel itu ternyata enggak, ya. Tapi ini yang wajib Durbin Watson, ya. Kita kemudian centang, kemudian continue, kembali ke menu seperti ini, kemudian di OK, ya.
Kalau sudah di oke, maka kita lihat outputnya. Di output, tabel yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan hasil apakah terjadi autokorelasi atau tidak, yaitu tabel model summary. Ya, itu sudah muncul ya, sudah muncul kolom Darwin-Watson-nya sudah muncul dengan angka 2,287. Nah, tetapi angka ini itu belum bisa memberikan kesimpulan. Nah, maka kemudian harus kita bandingkan, ya, kita konfirmasikan dengan tabel Darwin-Watson-nya. Setelah itu kemudian kita ada kriteria tertentu yang apakah dia masuk di autokorelasi atau tidak. Ya. Nah, kita akan mencari nilai DL, mencari nilai DU dengan N yang kita ketahui dan K kita ketahui. K itu apa? K adalah jumlah variabel bebas. Tadi jumlah variabel bebasnya berapa? Jumlah sales dan jumlah outlet. 2 ya. Variabel bebas 2. Meskipun 3 dengan, tapi satunya variabel terikat. Berarti nanti kita cari K yang 2. Sedangkan N-nya 8, berarti N-nya menggunakan 8. Sehingga nanti kemudian kita akan mendapatkan nilai DL 0,5591 dan nilai DU 1,771. Ya. Itu ini ya. Kemudian ya. Nah, ya ini ya seperti ini ya. Nilai DW dengan alfa 5%, K-nya 2, N-nya 8, nilai DW-nya 2,287. DL-nya 0,5591 dan DU-nya 1,771. Kemudian di kriteria ini ada 4 min DU dan 4 min DL. Kita hitung aja. Dengan DL 0,5591, 4 min DL-nya adalah 4 dikurangi dengan 0,5591 ketemu 3,441. Dengan DU 1,771, 4 min DU-nya jadi 4 kurangi 1,771 sama dengan 2,29. Ya. Kemudian kita masukkan di ini, di angka ini ya, di kriteria ini ya. DL-nya 0,5591, DU-nya 1,71, 4 min DU-nya 2,29, 4 min DL-nya 3,441. Nah, sekarang kita harus lihat nilai DW itu posisinya di mana. Ada 4 daerah nih. Di bawah DL itu ada autokorelasi positif ya. Kemudian kalau di antara DL sama dengan DU itu tidak ada keputusan, tidak ada kesimpulan. Kemudian demikian juga yang di 4 min DU sampai dengan 4 min DL tidak ada keputusan. Kalau yang sebelah kanan 4 min DL lebih besar, maksudnya lebih besar dari 4 min DL, atau di sini berarti di atas 3,441, berarti terjadi autokorelasi negatif. Dan kalau tidak ada autokorelasi itu nilainya adalah di antara DU sama dengan 4 min DU. Ini ada angkanya. Sekarang posisi angka 2,281 di mana? 2,287. Kalau sesuatu itu lebih besar. Kalau 0,5 apalagi? Kalau 3,441 di bawahnya. 2287 berarti di atas 2,229 dan di bawah 3,441, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL di sini. Ya, di sini ya. Oke, di sini. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, karena di sini kita lihat daerahnya apa? Oh, ini tidak ada keputusan. Nah, yang kita inginkan memang tidak ada autokorelasi, tetapi untuk Darwin-Watson ini ada dua kriteria yang sampai sekarang ini tidak ada keputusan, tetapi para pakar ini menganggap bahwa ini boleh, ya, artinya tidak melanggar asumsi tidak terjadi heteros, ya, maaf, tidak terjadi autokorelasi, dan bisa dilanjutkan untuk analisis regresi. Ya, untuk dua kelompok ini tidak ada keputusan sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Ya. Tapi kalau autokorelasi ya harus dilakukan pengobatan. Misalnya ada logaritma natural sebagainya. Di buku saya ada itu ya, pengobatan mengenai autokorelasi.
Oke. Nah, untuk sementara pembahasan sampai di sini. Artinya nanti kalau untuk pengobatan kita bisa bahas di diskusi. Nah, untuk latihan nanti silahkan Anda mengerjakan soal seperti ini ya, yang kita kirim di Google Classroom seperti alat uji yang lain, baik normalitas, multicol, kemudian heteros, dan yang keempat ini adalah autokorelasi ya. Oke, kalau sudah nanti untuk pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom ataupun di WA Group atau ya, Anda bisa menanyakan ya komunikasi saya mengenai beberapa hal yang tidak dipahami di masing-masing alat uji asumsi klasik ini, baik normalitas, heteroskedastisitas, multikolinitas, kemudian autokorelasi. Oke. Pembahasan mengenai alat uji semuanya sudah selesai, termasuk yang di keempat ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkaitan dengan alat uji asumsi klasik ini sebagai prasyarat analisis regresi ya itu bisa dipahami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.